Baik Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir ya Ustaz. Seringnya setiap tahun kita ketika peringatan Maulid itu terjadi khilafiyah di antara kita Ustaz. Khilafiyah soal perayaan Maulid Rasulullah SAW, lebih-lebih soal kenduri Ustaz. Dan Ustaz salah satu dai yang cukup dekat dengan masyarakat, bagaimana membungkus ini kemudian agar ini tidak menjadi hal yang perlu diperdebatkan. Ini yang namanya fikih itu kan ruang perbedaan pendapat. Maka ada banyak sekali khilafiyah dan sangat sedikit perkara ijma'. Yang ada ijma' misalnya tentang sholat fardu 5 waktu, ijma' sepakat para ulama. Tetapi tetap rinciannya itu ada perbedaan. Kapan awal waktu, kapan akhir waktu, beda pendapat. Tentang syaratnya wajib bersuci atau tidak wajib bersuci, beda pendapat. Nanti tentang boleh jamak, tidak boleh jamak, berbeda pendapat. Ya, maka menghadapi khilafiyah seperti ini, agama membuka ruang untuk tasamuh, toleransi. Artinya, nahnu nata'awanu fi ma ittafaqna alaihi. Hal-hal yang kita sepakat, ayo kita kerjakan sama-sama. Wa ya'tadiru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi. Untuk hal-hal yang kita beda pendapat, oke, kita minta maaf saja. Misalnya kita sepakat pada peringatan Maulid itu ada ceramah. Oke, untuk hal yang ceramah ini kita sepakat. Ada yang tidak sepakat tentang kendurinya, oke, yang mau kenduri, yang nggak mau kenduri, yang mundurkan diri. Jadi jangan yang membuat kenduri menuduh ini yang tidak kenduri Wahabi, jangan yang tidak kenduri ini menuduh yang kenduri ini orang ahli bid'ah masuk neraka. Ini jadi masalah pada kita sekarang. Ya, kenapa? Karena prinsip dasar dari kajian Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis Sahih Muslim riwayat dari Abi Qatadah tentang fadilah-fadilah puasa sunat, salah satunya itu kan puasa sunat hari Senin. Apa jawaban Nabi? Dzaka yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi aw ub'atsu fihi. Kita puasa hari Senin itu karena hari Senin itu saya lahir. Aku dilahirkan. Pada hari Senin itu diturunkan wahyu Al-Qur'an pertama kali pada aku di Gua Hira, atau pada hari Senin itu aku dibangkitkan. Jadi kata Imam Nawawi, Nabi memberikan isyarat dalam hadis ini bahwa beliau senang hari lahir beliau dikenang oleh umat. Cuma yang dicontohkan oleh Nabi praktek puasa. Nah, tapi kan kebaikan itu tidak sebatas puasa. Ada yang mengenang kelahiran Nabi dengan puasa, oke, silakan. Ada yang mengenang kelahiran Nabi dengan membaca sejarahnya, silakan. Ada yang mengenang hari kelahiran Nabi itu dengan membagi-bagikan makanan, silakan. Sebab di dalam Islam praktek yang utama itu saat ditanyakan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari, ya Rasulullah, ayyul islami khairun. Dalam mempraktekkan Islam itu perilaku apa yang paling utama? Apa jawaban beliau? Tut'imuna at-ta'ama wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rifu. Engkau berikan makan dan engkau ucapkan salam kepada siapa? Orang yang engkau kenal ataupun orang yang tidak engkau kenal. Maka banyak orang yang tertarik kepada Islam ini karena ketika dievaluasi di dunia internasional, tidak ada sebuah komunitas masyarakat yang paling senang memberikan makanan gratis kepada orang lain kecuali umat Islam. Jika orang Barat itu filosofi mereka no free lunch, nggak ada makan siang gratis. Nah, ternyata di Aceh ini 9 bulan gratis juga. Nah, ini kan karakteristik. Kita dipuji untuk hal demikian. Nah, jadi kalau ada orang menyedekahkan makanan dalam rangka Maulid Nabi, lalu salahnya di mana? Lewat jalur apa kita ingin katakan bahwa ini haram? Sedekah makanan disuruh, hanya momentum kebetulan di bulan Maulid. Adakah yang melarang tidak boleh berikan makanan di hari Senin atau peringatan Maulid? Nggak ada. Makanya bagi kawan-kawan yang berpikiran sempit bahwa yang tidak dilakukan oleh Nabi semuanya salah dan masuk neraka, maka kita harus katakan bahwa menyalahkan yang tidak pernah disalahkan Nabi itu pun hal yang baru, itu pun harus masuk neraka sebenarnya. Kenapa? Karena prinsip dasar dari Islam ini itu bahkan disepakati oleh ulama yang paling alergi terhadap konsepsi bid'ah hasanah. Itu Imam Az-Zahabi. Beliau malah menulis dalam kitab beliau Al-Muwafaqat, fa'inna tujadul maslahatu fathamma syara'ullah. Dimanapun didapati adanya maslahat, maka di sanalah terdapat syariat. Asal ada maslahat. Nah, cuma yang harus kita luruskan, kenduri ini pun tidak sepenuhnya baik. Kenapa? Ketika berlebih-lebihan menjadi boros. Kenapa tidak dia? Ada akhlak juga di sini. Ada akhlak juga. Jadi bayangkan kita di Aceh ini berlaku peraturan dalam satu kampung untuk satu hari hanya boleh ada satu kenduri, kawin ataupun khitan, kecuali orang meninggal nggak bisa disusun programnya. Itu padahal sangat penting acara kawin. Tapi begitu lapor Pak Kecik, hari bulan saya mau buat acara kenduri perkawinan. Pak Kecik buka daftar. Nggak boleh hari bulan karena hari bulan sudah ada di rumah Pak Kulit. Geser hari berikutnya. Itu untuk kawin.
Lalu kenapa untuk maulid ini tiba-tiba boleh dalam satu hari 100 rumah dalam satu kampung? Kita mau kemana? Kenapa tidak diatur di manage? Hari ini bapak bulan sampai 100 hari itu kita tetap jadwal makan siang ada tempat kenduri. Itu yang diatur. Kemudian yang kedua, beri kenduri tersebut, prinsip dasar kenduri menyedekahkan makanan. Nah, dan sekarang sayangnya ada sebagian yang sudah berubah orientasi menjadi jual makanan dalam tanda kutip. Nah, kenapa? Karena tamu yang datang tetap dengan tradisinya bawa gula 10 kilo. Jadi bayangkan 10 rumah 10 kilo. 10 kilo kali 15.000, 150.000. Padahal tanpa kenduri pun dengan 150.000 kita bisa makan mewah. Nah, ini kan sudah berubah orientasi. Dan dengan sebab-sebab demikian, walaupun tidak disyaratkan, nanti berpotensi putus silaturahmi. Ada orang yang mungkin dalam kondisi COVID begini, ekonominya sudah hancur berantakan. Diundang kenduri, enggak datang sudah diundang, datang nggak ada uang. Jadi serba salah, akhirnya tekanan stres itu menyebabkan dia kena corona. Imunitas tubuhnya tergerus. Nah, jadi maka saya ketika praktekkan kenduri di pesantren, saya ajak anak-anak, oke, boleh kalau kita buat kenduri, 2 syarat dari saya. Yang pertama, tamu yang datang apakah pejabat atau orang kaya, kita tidak ajukan proposal. Ini bukan waktu mengajukan proposal. Yang kedua, orang yang datang saat datang kita tidak sediakan kotak amal, datang saja. Dan tamu yang diundang itu kita sampaikan, Pak, mohon datang hari pulang ke pesantren ada kenduri, datang saja, nggak perlu nanti yang pulang kuliah. Saat kita sampaikan ke tamu demikian, tamu itu merasa hilang beban bahwa beliau datang tetap dengan membawa sesuatu, itu sedekah beliau, tidak lagi merasa terpaksa. Tapi bila tidak diingatkan dengan bahasa begini, rasa oh maaf Pak Ustadz, jangan ada di kita pun, mau tekan. Tapi ketika Ustadznya sudah membuka ruang, PNPK yang plong, dia jangan, plong hatinya. Maka kita kembalikan nuansa kenduri maulid ini benar-benar kepada menyedekahkan makanan, bukan untuk tukar guling makanan. Seperti orientasi pada awalnya. Iya, kembali pada praktek orang tua kita dulu yang senang untuk bersedekah makanan. Nah, sekalipun ketika orang datang membawa sesuatu itu juga tidak boleh ditolak, karena itu bagian dari penghormatan yang wajib kita terima. Bahwa yang datang membawa lebih membutuhkan daripada kita yang menerima, ganti dalam bentuk yang lain. Jangan tolak pemberiannya, karena sedekah tidak boleh ditolak. Baik, Syedalun, kita mungkin sudah hampir 40 menit ya kurang lebih kita berbicara. Namun sebelum kita akhiri ini, tentu kita meminta tausiah terakhir dalam kesempatan ini dari Ustadz terkait keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Ustadz. Iya, ada peribahasa yang menyatakan tak kenal maka tak sayang. Kemudian ada hadis Nabi pula yang menyatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sehingga saya lebih dia cintai daripada dirinya, daripada anaknya, daripada orang tuanya dan kepada manusia seluruhnya. Nah, hari-hari ini kita umat Islam sedang diuji oleh Allah dengan kasus penistaan Rasulullah oleh Presiden Prancis. Dan kita melihat bagaimana ghirah umat Islam, kecintaan mereka kepada Rasulullah, dinistakan Rasulullah, mereka boykot Perancis. Walaupun dari sisi secara literatur sebenarnya Rasulullah itu tidak bisa dilecehkan. Kenapa? Karena beliau sendiri yang sudah menyatakan man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, sungguh dia benar-benar telah melihatku, karena setan tidak bisa menyerupakan diri seperti itu. Jadi kalau kita lihat bahasa hadis ini, apapun yang digambar untuk mewakili sosok Nabi itu udah pasti bukan Nabi. Kenapa? Karena jangankan manusia, setan pun nggak bisa menyerupai Nabi. Sebenarnya dari literatur itu kita nggak perlu heboh-heboh. Tapi yang perlu kita hebohkan sekarang, bila ini didiamkan, mereka akan terus melakukan upaya provokasi, maka merajalela. Maka kita senang ketika umat berislam bereaksi, menunjukkan solidaritasnya. Jangan pernah nistakan agama kami, jangan pernah lecehkan Nabi kami, karena bagi kami lebih baik hilang nyawa daripada hilang kehormatan. Dan kita tahu ada berapa banyak kasus demo-demo tersebut yang berakhir dengan orang yang terluka, berdarah dan juga meninggal dunia. Kita senang kecintaan kepada Rasulullah itu masih terwujud sampai hari ini. Tapi jangan sebatas hanya pembelaan dalam bentuk saat Nabi dinista. Padahal kita sendiri juga pelaku penistaan Nabi, karena mengaku umat Nabi tapi tidak mempraktekkan akhlak beliau. Makanya beberapa waktu yang lalu di hari santri 22 Oktober kemarin, saya unggah sebuah status di media sosial. Memuliakan guru itu bukan hanya sebatas cium tangan saat ketemu. Yang paling utama dari prinsip memuliakan guru adalah menjaga nama baiknya sepanjang hayatmu. Bila ada perilaku dan ucapan yang keliru dan salah tempat, jangan pernah katakan si fulan guruku atau lembaga pendidikan fulan alma materku. Artinya sebagai umat Islam,
kita sebenarnya sudah melecehkan Nabi ketika mencuri atau berbuat salah. Kita anggap, apa kamu Islam? Siapa namanya? Muhammad. Nah, padahal kita mencuri, merampok dan sebagainya. Maka kalau sudah melakukan perilaku yang salah, jangan ngaku Islam. Ngaku saja ateis, supaya nggak ada kemarahan di sana. Tapi justru kita jadikan Islam ini sebagai tameng atas perlindungan sikap buruk gitu. Jadi sebenarnya kita sudah menistakan Rasulullah, seolah-olah itu ajaran Nabi demikian. Nah, maka sekarang sangat penting akhlak itu kita praktekkan, walaupun Nabi sendiri menyatakan bahwa manusia itu tempat terjadinya silap dan salah. Nah, tapi jangan sampai kesilapan itu lebih dominan daripada hal-hal yang lainnya. Jadi ini prinsip dasar akhlak, bahwa ada kesalahan terrahasiakan, biarlah Allah Ta'ala saja yang tahu, karena proses taubatnya menjadi lebih mudah. Jadi orang akan melihat Islam ini dari akhlak kita. Jadi ketika kita praktekkan akhlak dengan baik, maka orang akan menerima dakwah ini dengan baik. Itu yang paling penting. Baik, saudara, kita sudah mendengar bagaimana tausiah singkat dari Ustaz Masrul Aidi terkait bagaimana akhlak Rasulullah dan harus kita praktekkan. Yang mudah-mudahan peringatan hari lahir Nabi besar Muhammad SAW ini menjadi muhasabah bagi kita agar terus mengikuti sifat-sifat Rasulullah dalam semua dimensi, Ustaz. Baik, saudara, saya Sumurdani, jurnalis harian Serambi Indonesia, dan Ustaz Tengku Haji Masrul Aidi mengundur diri dari live podcast ini. Insya Allah kita jumpa pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.